Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 6 Mei 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Aparat keamanan gabungan TNI Polri berhasil melancarkan operasi penindakan organisasi Papua Merdeka atau OPM di wilayah distrik Homeo, Intan Jaya. Divisi Humas Polri menggelar apel kesiapan pasukan Satgas Humas dalam rangka Operasi Puri Agung 2024 pengamanan World Water Forum ke-10 yang akan digelar di Bali pada 18 hingga 25 Mei mendatang. Polres Palopo juga mendirikan dapur umum di sekitar lokasi terdampak bencana di Kabupaten Luwu. Hal ini guna membantu korban bencana atas pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman. Personil gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi jenazah almarhum Alexander Parapak yang merupakan korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. Sebelumnya pada tanggal 30 April 2024, KKB menyerang Polsek Homeo yang mengakibatkan seorang remaja bernama Alexander Parapak meninggal dunia. Personil gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi jenazah almarhum Alexander Parapak, warga pendatang dari Toraja berusia 20 tahun yang meninggal dunia akibat ditembak KKB dari distrik Homeo menuju Timika, Kabupaten Mimika. Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Pol Faizal Ramadhani menyatakan proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan sarana heli Bell Penerbat. Selain jenazah almarhum Alexander, personil juga mengevakuasi 3 orang warga pendatang yang akan kembali ke kampung halamannya, yakni seorang guru dan 2 orang anak-anak. Saat ini personil gabungan dari Brimob Satgas Pelukar dan pasukan Kopassus dari Satgas Nanggala Ops Damai Kartens 2024 masih terus melakukan upaya pengejaran terhadap KKB, pelaku tindak pidana di Homeo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno menambahkan jenazah almarhum Alexander Parapak telah tiba di RSUD Mimika untuk dilakukan visum dan otopsi, namun proses pemakaman masih menunggu kesepakatan dari pihak keluarga. Dilaporkan dari Posko Operasi Damai Kartens di Timika bahwa benar pada pagi hari ini kita telah berhasil melakukan evakuasi terhadap jenazah masyarakat sipil atas nama Alexander Parapak sebagaimana kejadian pada tanggal 30 April 2024 yang lalu, yang bersangkutan merupakan korban penembakan dari KKB di distrik Homeo. Saat ini jenazah korban sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Timika untuk dilakukan otopsi atau visum sambil menunggu keluarganya dari Toraja tiba di Timika. Direncanakan setelah selesai dilakukan otopsi, jenazah akan disemayamkan di SP2 untuk selanjutnya dikebumikan. Apakah di Timika atau di Toraja masih menunggu informasi dari pihak keluarga. Demikian dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 diinformasikan. Aparat keamanan gabungan TNI Polri berhasil melancarkan operasi penindakan organisasi Papua Merdeka atau OPM di wilayah distrik Homeo, Intan Jaya. Aksi ini dilancarkan setelah rentetan serangan OPM ke Polsek Homeo hingga menelan korban jiwa serta pembakaran gedung sekolah. Selamat sore, saya Letnan Jenderal TNI Richard Tambubolon, selaku Pangkogap Wilhan 3, akan memberikan informasi sekaligus update situasi distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. Tepatnya pada tanggal 30 April 2024, kelompok OPM melakukan aksi brutal dengan melakukan tembakan ke kompleks Polsek Distrik Homeo
akibat tembakan brutal daripada kelompok OPM tersebut, timbul korban seorang remaja yang tidak bersalah, tidak berdosa atas nama saudara Alexander. Selanjutnya kelompok OPM tersebut terus melakukan aksi-aksi sporadis, yakni dengan melakukan pembakaran 1 SD Impres, lanjut melakukan pembakaran 4 rumah masyarakat. Tepatnya pada tanggal 2 Mei malam hari didapatkan informasi bahwa kelompok OPM tersebut berupaya untuk membumi hanguskan di distrik Homeo. Namun kesigapan daripada aparat keamanan, dalam hal ini Koramil dan Polsek distrik Homeo bersama dengan masyarakat berhasil mencegah upaya-upaya brutal dari kelompok OPM tersebut. Mencermati situasi tersebut, saya memerintahkan Panglima Komando Operasi HBMA TNI, yaitu Brigadir Jenderal TNI Luki Afianto, untuk segera membuat rencana operasi dan melakukan perebutan cepat untuk mengembalikan situasi keamanan di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya tersebut. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah melalui transportasi udara, karena ada satu rute melalui darat. Terdapat jembatan putus dari Kampung Bilai menuju distrik Homeo tersebut. Pada tanggal 3 Mei, Korps HBMA TNI bersama dengan teman-teman TNI AU, kemudian teman-teman dari SDC Polri, kita turunkan tim kecil dari Satgas Nagala Kopassus untuk melakukan operasi perebutan cepat. Puji Tuhan, kerja keras daripada prajurit-prajurit dan tim kecil Nanggala tersebut dalam waktu 20 menit berhasil menduduki airstrip distrik Homeo, meskipun pada saat akan landing mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok-kelompok OPM yang memang sudah menguasai medan sekitar di wilayah airstrip tersebut. Dalam waktu 20 menit airstrip dikuasai dan segera lakukan backup perkuatan kepada Polsek dan Koramil di distrik Homeo tersebut. Kita akan terus berupaya mengembalikan situasi keamanan tersebut, dan tadi pagi kita berhasil menggunakan heli TNI mengevakuasi jenazah almarhum remaja yang tidak bersalah dan tidak berdosa atas nama saudara Alexander tersebut. Pangkop HBMA beserta SDC Polri dan semua unsur yang terkait, kita akan terus mengejar dan melakukan penindakan tegas terukur kepada kelompok-kelompok bersenjata OPM yang telah melakukan aksi brutal, aksi biadab yang mengakibatkan masyarakat ketakutan, bahkan sebagian masyarakat berkeinginan untuk mengungsi. Situasi hari ini sudah kembali berangsur pulih, dan mohon doanya untuk prajurit-prajurit yang bertugas di lapangan. Salus Polpuli Supreme. Polisi menetapkan taruna tingkat 2 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP berinisial TRS sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan Putu Satria Ananta Rustika meninggal dunia. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan penetapan tersangka ini setelah petugas melakukan olah tempat kejadian perkara serta pemeriksaan 36 orang saksi baik dari pengasuh, taruna, pihak kampus, dokter kampus, hingga ahli. Sementara motif yang membuat pelaku melakukan aksi ini merupakan tradisi penindakan yang dilakukan taruna senior kepada taruna junior yang melakukan kesalahan. Sebelumnya, seorang taruna tingkat 1 STIP Marunda Jakarta Utara tewas setelah menerima aksi kekerasan dari seniornya yang berlokasi di kamar mandi kampus tersebut. Pengungkapan kasus ini dilakukan setelah adanya laporan dari keluarga korban yang melapor ke Polres Metro Jakarta Utara. Akibat perbuatannya, tersangka TRS dijerat dengan pasal 338 KUHP, contoh subsidiar pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Baik.
Setelah 1 kali 24 jam Polres Metro Jakarta Utara dan kami menyimpulkan bahwa korban bersama 4 rekannya ada penindakan terhadap junior karena dilihat ada yang salah menurut persepsinya senior. Dia masuk kelas menggunakan baju olahraga. Nah, korban ini adalah korban yang mendapatkan pemukulan pertama dan yang 4 belum sempat. Dilakukan pemukulan di bagian ulu hati sebanyak 5 kali berdasarkan keterangan saksi. Tidak berapa lama si korban dipukuli maka hilang kesadaran lalu pingsan dan jatuh. Kemudian dilakukan upaya penyelamatan dengan cara memasukkan tangan di mulut untuk menarik lidahnya. Tapi justru itu kemudian yang menutup saluran pernafasan sehingga korban meninggal dunia. Pasalnya 338 junto atau subsidiar 351 ayat 3. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Kami mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban, keluarga besar Putu Satria Ananta Rustika. Kemudian besok mungkin akan dibawa ke Bali untuk korban. Sementara itu, personil Polres Klungkung mengamankan kedatangan jenazah Putu Satria Ananta Rustika di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Kabupaten Klungkung pada Minggu lalu. Kedatangan jenazah disambut oleh orang tuanya Ketut Swastika dan pihak keluarga dengan penuh isak tangis dan rasa duka yang mendalam. Kasih Humas Polres Klungkung Ibtu Agus Widiono mengatakan selain melakukan pengamanan kedatangan jenazah yang meninggal akibat dianiaya oleh seniornya di kampus STIP ini, perwakilan Polres Klungkung melalui Kapolsek Dawan AKP Iko Mangsusiawan melayat ke rumah korban untuk memberikan dukungan dan mengucapkan rasa bela sungkawa atas kepergian Putu Satria. Kapolsek Dawan juga menyampaikan pesan kepada orang tua korban agar mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian di Jakarta. Sementara itu, paman korban Nyoman Budiarta mengatakan prosesi ngaben sebagai upacara penghormatan terakhir untuk Satria akan dilaksanakan pada Jumat mendatang. Saat ini jenazah Satria dititipkan sementara di rumah sakit sebelum dibawa ke kediamannya di Banjar Bandung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung. Dua pelaku jambret handphone di Pringsewu, Lampung berhasil ditangkap oleh tim gabungan Polres Pringsewu dan Polsek Sukoharjo. Wakapolsek Pringsewu Kompol Robi Bowo Wicaksono mengatakan kedua pelaku ditangkap pada 2 lokasi berbeda. Pelaku bernama Arif Rafli Fone berhasil ditangkap kepolisian di rumahnya di Desa Kaliwungu, Kalirejo, Lampung Tengah pada Rabu lalu. Sementara pelaku Fatruhi diamankan di rumah kontrakannya di Desa Purwodadi, Bangunrejo sehari setelahnya. Wakapolres Pringsewu Kompol Robi Bowo Wicaksono mengatakan peristiwa penjambretan ini terjadi pada bulan lalu di Jalan Raya Pekon Bandung Baru, Adiluwi. Kedua pelaku dengan menggunakan sepeda motor merampas telepon genggam milik 2 wanita pelajar SMP asal Sukoharjo Barat, lalu kabur menuju arah Kalirejo, Lampung Tengah. Kedua korban lantas berupaya mengejar pelaku, namun naas sepeda motor yang ditumpangi keduanya terlibat kecelakaan tunggal menabrak tembok rumah warga. Namun Kompol Robi menyebutkan bahwa kedua tersangka ini tidak mengetahui dalam aksinya tersebut para korban mengalami kecelakaan saat mengejar mereka. Milik korban, kemudian ini pakaian yang digunakan. Kejadian tersebut korban berusaha mengejar pelaku karena korban masih melihat posisi pelaku yang pada saat itu jaraknya tidak terlalu jauh, lebih kurang 30 meter. Namun pada saat di jalan raya Desa Sinar Marga, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, dikarenakan out of control, sulit mengendalikan kendaraannya, korban mengalami kecelakaan yang mengakibatkan korban berinisial DN meninggal dunia dan satu lagi korban dengan inisial NA mengalami luka.
Dua pelaku jambret handphone di Pringsewu, Lampung kini ditahan pihak kepolisian di Mapolres Pringsewu. Keduanya dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Saya ingin jambret dihukum berat-beratnya, Pak. Saya adilnya, Pak. Polres Pringsewu bersama Polsek Sukoharjo berhasil menangkap dua tersangka penjambretan bersama sejumlah barang bukti berupa 2 unit telepon genggam milik korban. Polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor serta pakaian milik para pelaku yang digunakan saat melakukan aksi kejahatan. Buah handphone merek Xiaomi yang satu Redmi 10 berwarna biru dan satu Redmi 12 berwarna hitam. Kejadian bermula ketika korban yang saat itu berboncengan dengan temannya mengendarai R2 jenis Honda Beat yang akan melakukan perjalanan ke Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Namun pada saat dalam perjalanan di Jalan Raya Pekon Badung Baru, Kecamatan Adilui, Kabupaten Pringsewu, di mana pada saat itu korban sedang bermain HP, tiba-tiba dipepet oleh 2 orang pelaku yang berboncengan menggunakan R2 jenis Trail CRF berwarna hitam dan merampas HP korban. Diberitakan sebelumnya, kedua pelaku dengan menggunakan sepeda motor merampas telepon genggam milik 2 wanita pelajar SMP asal Sukoharjo Barat, lalu kabur menuju arah Kalirejo, Lampung Tengah. Kedua korban lantas berupaya mengejar pelaku, namun naas sepeda motor yang ditumpangi keduanya terlibat kecelakaan tunggal, menabrak tembok rumah warga. Akibatnya, korban Dini Nur Azizah tewas di lokasi kejadian, sementara korban Nadrotul Hasanah mengalami luka patah tulang kaki dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Humas Polres Pringsewu, Lampung melaporkan untuk Polri TV. Divisi Humas Polri menggelar apel kesiapan pasukan Satgas Humas dalam rangka Operasi Puri Agung 2024 pengamanan World Water Forum ke-10. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.